Tidak semua yang berangkat haji membawa niat yang suci. Di antara lautan manusia yang tawaf mengelilingi Ka'bah, ada satu orang yang hatinya dipenuhi dosa dan keserakahan. Inilah kisah Pak Haji Sahlan yang datang bukan untuk memenuhi panggilan Allah, tapi untuk menukar jiwanya demi harta yang tak ada habisnya. Di desa Sumberjati, nama Sahlan selalu terdengar di setiap perbincangan warga. Ia dikenal sebagai pedagang kayu yang sukses, punya gudang besar, truk sendiri, dan sering menjadi sponsor acara desa. Tapi di balik senyumnya, ada kegelisahan yang membara. Dalam 5 tahun terakhir, usahanya mulai goyah. Banyak kontrak dibatalkan, hutang ke bank semakin menumpuk, dan para pekerja mulai meninggalkan perusahaannya. Suatu sore, saat hujan rintik membasahi halaman rumahnya, datanglah seorang tamu lama. Mastur, teman seperantauan ketika dulu mereka bekerja di pelabuhan. Mastur kini terlihat jauh lebih makmur dari sebelumnya. Mobil mewah terparkir di depan rumah dan emas berkilau di jarinya. Sahlan penasaran, bertanya, "Kau ini kerja apa sekarang? Kok bisa cepat sekali kayak begitu?" Mastur tersenyum misterius. "Bukan kerja keras, Lan, tapi kerja cerdas. Ada jalan cepat, tapi tidak semua orang berani." "Apa itu? Bisnis apa?" Mastur mendekat, berbisik. "Pesugihan, tapi bukan sembarang pesugihan. Ini yang paling sakti, dari tanah haram." Malamnya, Sahlan sulit tidur. Kata-kata Mastur terus terngiang. Pesugihan di tanah haram. Terdengar mustahil, tapi juga menggiurkan. Beberapa hari kemudian, Mastur kembali dan menceritakan detailnya. Menurutnya, ada jalur ritual rahasia yang hanya bisa dilakukan di Mekah, tepatnya di sebuah lorong tersembunyi dekat Masjidil Haram. Ritual itu dipandu oleh seorang lelaki misterius bernama Syekh Abdul Karim. "Mau kau berangkat haji dulu? Pura-pura ibadah, tapi kita akan lakukan perjanjian di sana." Di hati Sahlan, bisikan setan mulai menang. Ia berpikir, "Aku akan dapat harta tak habis-habisnya. Nanti aku bisa taubat. Allah Maha Pengampun, bukan?" Sahlan mendaftarkan diri untuk Haji Plus. Istrinya, Bu Salma, menangis terharu. Ia mengira suaminya benar-benar akan memenuhi rukun Islam kelima. Di bandara, semua keluarga mengantar dengan doa dan pelukan. Tapi di hati Sahlan, yang hanya ada hanyalah rencana kelam. Di pesawat, ia merasa ada penumpang aneh duduk di kursi kosong di sebelahnya. Wajahnya tertutup kain hitam, tapi matanya menyala merah. Suara yang berat dan bergema terdengar langsung di kepalanya. "Kau siap menukar ibadah dengan kekayaan, Sahlan?" "Siap." "Kalau begitu, ingat, sekali kau memulai, tak ada jalan kembali." Setibanya di Mekah, Sahlan bersama rombongan melakukan umrah wajib. Ia mengikuti gerakan orang-orang, tapi matanya kosong. Saat orang lain menitikkan air mata karena haru, ia justru mencari-cari tanda arah menuju lorong yang diceritakan Mastur. Malam ketiga, Mastur mengajaknya keluar diam-diam setelah jamaah tertidur. Mereka menyusuri gang sempit di belakang pasar. Suara zikir dari Masjidil Haram terdengar sayup. Tapi di gang itu terdengar lantunan ayat Al-Quran, dibaca terbalik. Di ujung gang, seorang lelaki tua yang berjubah putih lusuh menyambut mereka. "Kalian datang dengan niat dunia, bukan akhirat." "Iya." Syekh Abdul Karim membawa mereka ke sebuah ruangan kecil dengan lantai pasir dan bau besi berkarat. Di tengahnya berdiri sosok tinggi besar berselimut kain hitam. Tanpa wajah, hanya 2 mata merah yang menyala. "Bawa darah keluargamu setiap malam Jumat. Beri makan pada batu hitam ini. Kau akan dapat harta tanpa batas. Tapi ingat, jika kau berhenti sekali saja, nyawamu akan jadi gantinya." Sosok itu menyerahkan batu hitam sebesar kepalan tangan yang terasa berdetak seperti jantung. Sepulang dari haji, usaha Sahlan langsung melonjak. Kontrak besar datang, tanahnya laku mahal, uang mengalir. Tetangga kagum,
menganggap itu berkah haji. Tapi setiap malam Jumat, Sahlan mengurung diri di kamar. Ia mulai dengan ayam, lalu kambing, lalu kucing. Tapi batu itu makin sering lapar. Suaranya terdengar di telinga Sahlan. "Beri aku darah keturunanmu." Pada tahun ketiga, anak bungsunya, Fausan, jatuh sakit misterius. Malam itu, dalam keadaan tertekan, Sahlan menusukkan pisau kecil ke lengan Fausan untuk mengambil darahnya. Fausan meninggal keesokan harinya. Istrinya curiga, tapi tak punya bukti. Ia hanya melihat suaminya semakin pendiam dan rumah sering dipenuhi bau anyir di malam hari. Tahun kelima, Sahlan sakit parah. Ia lupa memberi persembahan pada malam Jumat. Malam itu, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki berat di lorong rumah. Bau anyir darah memenuhi udara. Dari kegelapan, muncul sosok berselimut kain hitam dari tanah haram. Kini lebih besar dan menyeramkan. "Kau ingkar janji, sekarang giliranmu." Sosok itu meraih tubuh Sahlan dan menyeretnya ke kegelapan. Keesokan harinya, kamar Sahlan kosong. Hanya tersisa pasir hitam dan bercak darah. Batu hitam itu hilang